rapat yang kedua ini kita sudah bersepakat bagaimana kita akan membuat tata tertib tapi yang tidak hanya satu arah dari guru ke murid, dari kepala sekolah ke guru, tetapi membuat tata tertib yang sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu dengan aturan Kemendikbud, yaitu kesepakatan dua belah pihak atau beberapa pihak yang bisa kita laksanakan supaya tata tertib ini bisa dilaksanakan sepenuh hati tanpa merasa terpaksa, karena tata tertib ini dibuat secara bersama-sama. Nah, ini saya mungkin bisa memberikan panduan dulu, video yaitu tentang bagaimana kesepakatan kelas yang diberikan contoh pada program guru penggerak. Nanti Bapak Ibu bisa ikut program guru penggerak pada gelombang keempat, ya. Pekanbaru ada satu kali lagi diberikan kesempatan. Saya berharap guru SD 25 ini banyak yang ikut dan bisa terjadi. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa kesepakatan kelas ini sebenarnya tidak langsung kita membuat kesepakatan, tapi mempunyai langkah-langkah awal. Bisa kita lihat dari video di sini ya untuk memperjelasnya. Dengan suara Pak Ibu, ini dapat info soalnya nggak pakai speaker ya, 100%. Kami guru ini diharapkan kita menjadi guru atau pendidik itu bisa mandiri, ya. Mandiri itu berarti kita bisa bergerak sendiri, bisa kreatif, bisa inovatif, kemudian bisa reflektif. Artinya guru itu selalu merefleksi apa yang sudah dilakukan apabila mendapatkan hambatan atau mendapat keberhasilan. Guru juga harus bisa kolaboratif, tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa baik sendiri. Kalau dalam satu sekolah ada komunitas, ada leadernya, ada teman sejawatnya, itu perlu dirangkul. Tidak bisa sekolah itu baik sendiri. Kemudian guru itu juga harus inovatif dengan berbagai kondisi, mau pandemi atau tidak, mau tatap muka atau tidak, kita dalam pembelajaran harus inovatif. Yang terakhir mungkin yang jarang kita temui, baru dicanangkan adalah berpihak pada murid. Ini sesuai dengan Merdeka Belajar, yaitu lebih banyak guru ini berpihak pada murid. Nah, jadi inilah tuntutan guru untuk menghadapi abad 21. Nah, ada 6 panduan menyusun kesepakatan kelas. Ya, 6 panduannya. Yang pertama adalah ini akan menantikan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan. Berarti menerapkan, nanti bisa kita terapkan untuk membuat peraturan sekolah, ya. Ini peraturan kelas. Berarti di kelas kita, langkah pertamanya ada tujuannya adalah menerapkan 6 panduan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat dia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Nah, yang pertama adalah tanyakan pendapat murid. Nah, kalau kita membuat peraturan sekolah berarti tanyakan pendapat semua guru. Tidak harus idem, tidak harus sama dengan mereka, tapi harus benar-benar mengeluarkan suara atau mengeluarkan pendapat. Jadi kalau kita di dalam kelas, kita membuat, nih sekarang kalau Bapak Ibu tanya pendapat murid di kelas, ya. Kalau misalnya tidak bisa secara daring, secara luring, berarti secara daring. Nah, kalau kita ini mau langsung membentuk kesepakatan sekolah atau contoh dulu, Bapak Ibu, kira-kira
pendapat murid. Semua murid satu persatu, ya. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau bisa Jadi menanyakan pendapat ini secara individu, boleh berkelompok, bisa dengan survei kelas. Kalau survei kelas berarti kita melihat kegiatan anak itu di dalam kelas maupun dalam daring, ya. Tanyakan seperti apa kelas yang diinginkan, ya. Seperti apa kelas yang diinginkan kalau kamu masuk sekolah nanti, nak. Nah, seperti itu yang pertama. Mereka akan menjawab bermacam-macam. Berpendapat satu persatu. Untuk kelas rendah, kelas 1 dan 2, mungkin untuk mengeluarkan pendapat masih susah. Berarti membuat kesepakatan kelas untuk kelas rendah menggunakan orang tuanya. Jadi orang tua nanti yang berpendapat kepengen apa, seperti apa kelas kita, ayah bunda atau bapak ibu, terutama untuk kelas 1 dan 2 ya, karena dia kan anak kelas 1 kan memikirkan yang lebih tinggi. Tapi kalau bisa anak-anak itu berpendapat seperti itu, berarti kita sudah belajar mengajari anak itu berpikir hot atau berpikir tingkat tinggi. Jadi mereka akan terbiasa. Kalau bisa anak itu berpendapat, alhamdulillah. Kalau masih belum bisa kelas 1, dipandu oleh orang tua. Tanyakan kelas impianmu. Seperti apa impianmu itu kelasmu? Tanyakan, oh ini misalkan saya ingin kelasnya damai, saya ingin kelasnya seru, saya ingin kelasnya semangat, saya ingin kelasnya tertib. Setiap orang berbeda-beda, ya. Berarti suasananya, gurunya, kemudian dan teman-temannya, ya. Kemudian apa yang menyebabkan minat dari kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Nah, untuk yang kedua, yang pertama tadi tanyakan pada siswa. Yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Kalau mereka sudah tahu, ingin kelasnya saya bersih bu, kelasnya semangat bu, rukun bu, semuanya. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya adalah ide dari mereka. Nah, kalau kepengen kelas seperti itu, bagaimana mencapainya supaya kelas impianmu itu terwujud, itu kita tanyakan kepada siswa lagi. Kita hanya memandu, ya, kita hanya memandu. Nah, bagaimana kalau ingin kelasnya rukun? Apa yang terjadi? Bolehkah kita berkelahi? Tidak bu. Nah, jadi kita memberikan pertanyaan, jawabannya kita tulis di papan tulis bersama-sama. Kalau kita secara daring, berarti kita tulis di kertas atau nanti kita fotokan, kita kirim ke anak-anak. Berarti ide anak-anak itu sebanyak misalnya murid 30 ide enggak apa-apa. Itu langkah kedua. Sampai di sini Bapak Ibu sudah jelas? Yang pertama, tanyakan sama anak kelas impianmu seperti apa. Yang kedua, tanyakan ide dari murid atau anak bagaimana mencapai kelas impiannya. Hal ini memberi kesempatan murid melibatkan dalam kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Kalian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian. Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan dari murid. Jelas tentang kesepakatan kelas. Langkah ketiga yaitu dari ide-ide yang banyak tadi, dari siswa-siswa itu banyak, kita ambil kesimpulan ide mirip itu. Berarti bukan ide kita, ya. Kesepakatan dia buat sendiri, idenya kita simpulkan. Guru itulah yang menyimpulkan ide-ide yang didapat dari murid, bukan dari guru. Terserah dia mau modelnya seperti apa, gurulah yang menyimpulkan. Nah, langkah ketiga. Jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan
seru dan menyenangkan. Ini tujuan dari dibuatnya ide-ide tadi disimpulkan, ya, karena itu terbuat dari mereka sendiri. Lanjut. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang dilupakan atau menghapus tujuan yang tidak dilakukan. Nah, dalam langkah ketiga ini kan ada misalnya kesepakatan dari murid misalnya 32, berarti kan idenya banyak. Dari ide-ide yang banyak tadi, yang sama dijadikan satu, ya. Kok masih banyak juga, dipilihlah yang kira-kira sesuai dengan proses pembelajaran. Kalau yang nggak sesuai, dibuang. Tapi kira-kira yang sudah ide dari murid itu terasa masih kurang, boleh ditambahkan dengan bantuan guru. Oh nak, kalau misalkan misalnya tambah seperti ini bagaimana? Nah, itu berarti guru boleh menambahkan apabila ide-ide yang diberikan oleh siswa tadi masih ada yang tidak merangkum kegiatan proses pembelajaran. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Yang ketiga ya, kita lanjut. Hapus tujuan yang tidak dilakukan. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui lain. Nah, bedanya kalau kita tata tertib, yaitu kita print ya, kita tulis namanya, judulnya tata tertib kelas. Nah, kalau di kesepakatan dirubah judulnya menjadi kesepakatan kelas. Nah, judulnya di situ bentuknya boleh bermodel-model, dibuat gambar anak dimasukkan ke situ boleh, kemudian bentuknya dikreasi-kreasi boleh. Yang penting ide dari anak tadi atau kesimpulan dari kita dan anak itu masuk di dalam kesepakatan itu, dibuat seperti poster. Jadi satu lembar HVS bisa kalau di kelas besar, kemudian ditulis berbagai macam bentuknya, terserah kita. Nah, terserah macam-macam. Kalau kelas tinggi mungkin bisa anak-anak membuat, tapi kalau kelas rendah berarti gurunya yang ikut terlibat. Berarti setelah yang ketiga, tanyakan pendapat siswa, tanyakan ide, simpulkan. Yang keempat adalah ubah ide itu menjadi sebuah kesepakatan dalam bentuk poster, ya. Selanjutnya, Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan pada kaki. Kata jangan dan berlari. nah, ini yang kita tekankan kepada siswa, yaitu kita tidak ada kata larangan, tetapi himbauan. Larangan jangan dan dilarang itu adalah kata-kata yang negatif. Nah, sekarang kita rubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Jangan lari nak, jalannya pelan-pelan. Kalau dia sedang berlari berarti misalnya di dalam kelas jangan berlarian. Nah, tapi dibuat di situ apabila masuk kelas tidak sambil berlari atau bagaimana. Jadi bisa dirubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Ya, itu langkah keempatnya. Ya, berarti kata-katanya yang mengandung negatif, kata jangan dan dilarang itu dirubah. Ya. Dalam Al-Quran ada nggak? Kata larangan sekarang orang berhalus semua udah. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dan kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat guru aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dan kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Apa? Buatlah penekanan pada sifat positif dalam Berapa? Hah? 4B aja. Pengetahuan ketiga, murid sepakat sangat membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, murid yang peduli dengan anak-anak. Buatlah
ide-ide yang dari murid tadi kita simpulkan, pasti kesimpulannya ini akan banyak kan Bu? Nah, berarti kesepakatan kelas itu berlaku untuk guru, untuk siswa, tidak hanya untuk siswa saja. Makanya dibuat di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi di tata tertib tidak usah ditulis kami dan guru saling menyayangi, cukup ditulis saling menyayangi. Itu di posternya. Ya, di posternya saling menyayangi. Berarti di situ diambil semangatnya saja. Berarti baik gurunya, muridnya tetap semangat mengajar dan belajar. Bapak Ibu, itu adalah kata-kata kunci. Tapi anak-anak sudah tahu proses mengambil kata kunci tadi. Tapi kalau agak setengah pastikan juga Mbak. Nah, Karena nggak paham itu. ya betul. Iya. Karena tadi Pak Irman agak terlambat, karena tadi ada 4-6 langkah. Ini sudah masuk ke langkah keempat. Yang pertama adalah tanyakan ide, tanyakan pada siswa. Yang kedua ide siswa. Yang ketiga kesimpulan, diambil kesimpulan. Nah, yang keempat ini kesepakatan kelas. Jadi dari ide yang panjang-panjang dan banyak itu kita simpulkan. Di yang langkah keempat adalah dibuat kata kunci. Setelah tahu kata kuncinya berarti tahu artinya anak-anak saling menyayangi, berarti menyayangi semua warga kelas. Ya. Yang selanjutnya adalah Pastikan faktor kesepakatan kelas tidak terlalu banyak. Sehingga pemerintahan tidak dilakukan. Nah, untuk ini kesepakatan kelas tidak boleh lebih dari 8 kata kunci. Kalau lebih, nanti anak akan sulit menjalankan, guru juga sulit menjalankan. Jadi, makanya cukup 8 maksimal. Ya, semangat, kemudian saling menyayangi, tolong menolong, ya, hadir tepat waktu, boleh ditulis itu. Saling tidak berkata kotor misalnya ya, berarti berkata yang baik. Tidak boleh bilang kata kotor, tetapi berbicaralah dengan sopan santun, berwibawa. Nah, itu kata kunci. Jadi Bapak Ibu, nanti poin-poin di poster itu maksimal hanya 8. Untuk guru, untuk misalnya untuk sekolah kita, kan nggak mungkin nih kata kuncinya boleh dalam bentuk kalimat, tapi kalimatnya yang pendek. SPOK, subjek, predikat, objek saja. Kalau siswa bisa kata semangat, peduli, nah itu berarti cukup kata kuncinya seperti itu. Tapi untuk peraturan kalau sekolah kita buat dalam bentuk kalimat, satu kalimat efektif istilahnya, jadi jelas. Nggak mungkin kita saling menyayangi dari siapa, itu boleh diperjelas, mengandung SPOK, subjek, predikat, dan objek. Lanjut, sampai di sini Bapak Ibu paham? Oke, kita lanjutkan. Beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani materi yang digunakan ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Ini juga perlu memberikan tanda tangan. Nah, inilah bedanya tata tertib dengan kesepakatan. Kalau tata tertib yang menandatangani adalah guru dengan kepala sekolah. Ya, kalau tata tertib sekolah yang menandatangani adalah kepala sekolah. Kalau kesepakatan kelas, itu seluruh warga kelas ikut bertanda tangan. Kelas rendah boleh cap jempol, boleh cap jari, boleh paraf, boleh pakai stempel jempol tuh boleh, boleh pakai gambar jempol masing-masing boleh. Kelas rendah tidak harus tanda tangan, tapi kelas tinggi bisa tanda tangan, bisa nama, tergantung kreativitas guru-guru. Jadi di situ guru juga ikut tanda tangan. Artinya ditandatangani berarti itu melegalkan kesepakatan kelas bahwa sudah diketahui oleh siswa dan guru semua dan pasti akan dijalankan. Untuk selanjutnya kesepakatan kelas ini disosialisasikan kepada orang tua di grup masing-masing. Di-share kesepakatan kelas, inilah kesepakatan yang dibuat, share ke grup. Jadi orang tuanya harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dan siswa.
Jadi bedanya apa Bapak Ibu? Tanda tangannya semua guru, termasuk kesepakatan sekolah kita nanti. Semua guru ini Semua guru tanda tangan, makanya bikin poster yang agak besar, satu folio itu apa, satu karton milatu. Disitulah berapa, 20 boleh tanda tangan, boleh foto saja boleh. Pokoknya bahwa kita dilegalkan kesepakatan sah semua guru. Jadi kalau misalnya dia yang nggak setuju pasti nggak mau tanda tangan. Oh, saya berat di sini. Nah, saya nggak mau di sini. Nah, nanti ada langkah selanjutnya. Berarti ada 5 ya. Ini langkah kelimanya. Penandatanganan kesepakatan kelas. Nah, meletakkannya di kelas itu jangan yang nyuruh terlalu atas. Ya, tapi bisa pintu masuk boleh. Kemudian di pinggir papan tulis yang kelihatan. Kalau guru seperti itu juga. Letakkanlah di mana ruang guru. Posternya agak besar. Jadi setiap kita melihat poster itu pasti teringat, ya. Jadi akan menjadi cambuk untuk kita sendiri masing-masing. Untuk murid PAUD bisa memberikan jam tangan atau menyepakati kesepakatan kelas. Nah, ini contoh untuk PAUD. Kelas 1, kelas 2 bisa. Kasih keleruan apa itu? Cat air, terus tempelkan semua anak, tanda tangan. Boleh jempolnya, boleh. Foto boleh. Tempelkan. Jadi cukup misalnya kelas 1. Nah, ini kesepakatannya yang istilahnya kata kunci. Ya, misalnya, oh saya kelas ini ingin berdoa, terus apakah kita tidak ingin berdoa kalau mau belajar? Nah, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Jadi kesepakatannya, poinnya, bentuknya boleh di model-model, ya, berwarna-warni. Salah satu contoh yang paling sederhana. Oke, lanjut. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Nah, untuk kesepakatan kelas berbeda dengan tata tertib. Selama kita tidak diganti, tata tertib itu berlangsung. Tapi kalau kesepakatan kelas itu disesuaikan dengan keadaan. Contoh, kalau misalnya kurang cocok, ada yang keenam ini adalah namanya refleksi. Refleksi itu ditengok kelihatan sebulan 2 bulan kok kira-kira tata tertib atau kesepakatan kelas ini tidak relevan lagi, boleh diganti, boleh ditambah. Oh, misalkan ini terlalu berat, misalnya jangan mengobrol saat belajar, misalnya tidak mengobrol saat belajar. Nah, ini kok berat, ternyata anak-anak masih ada yang mengobrol, masih ada yang ini. Kenapa? Dicari alasannya. Oh, ternyata anak itu perlu berpendapat, jadi tidak cocok ini kesepakatan, kita ganti, boleh. Jadi yang keenam adalah refleksi. Berarti kesepakatan kelas ini baik untuk guru dan siswa bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Contoh kita pandemi, daftar hadirnya kan 7:30. Kalau kita tidak pandemi, sebelum pukul 7 sudah sampai di sekolah, berarti bisa dirubah. Pulangnya seperti itu, pakaiannya, kemudian dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Udah, Bu, mbaknya masih ada yang kita ngobrol. Mengapa hal itu sudah dilakukan? Baik, Bu. Lakukan proses ini, terutama saat pertama awal tahun ajaran baru 2022, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur. Nah, ini dia yang ditanyakan Bu Asmida tadi. Kapan kita membuat kesepakatan? Awal tahun ajaran baru. Yang kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Kapan kita refleksi kesepakatan itu? Ternyata di kelas ini sudah dibuat kesepakatan masih dilanggar terus. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Kenapa kok anak ini tidak bisa mematuhi kesepakatan? Oh, alasannya ini. Ternyata
musim hujan nih, nah hadir tepat waktu, ternyata hujan lebat, kan sering nggak hadir tepat waktu. Kita harus memaklumi, oh di musim penghujan ini hadir tepat waktu mungkin sulit. Nah, kita ganti misalkan kesepakatannya. Itu boleh. Nah, kemudian Apakah tak sebelum raju, Pak? Hah? Apakah tak raju atau nggak terlalu? Kita udah ajaran baru masuk, tapi kita masa pandemi. Besok mau masuk ke masa tatap muka yang masih baru, ada shift-shiftnya, itu kita buat tata tertibnya lagi kesepakatan. Nanti kalau sudah pulih kembali, baru kita buat kesepakatan tatap muka yang lebih sempurna. Kemudian saat apa ini? Saat anak sudah libur lama, ya, masuk sekolah setelah libur panjang, contohnya kita ini terlalu panjang malah ya, sangat panjang, hampir 1 tahun libur. Nah, ini sangat cocok kita membuat kesepakatan kelas. Proses ini tidak akan pernah berakhir dan akan selalu berubah. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Nah, itu adalah kesepakatan contoh kita membuat kesepakatan kelas. Berarti ada 6 tadi. Siapa yang tahu yang pertama? Tanyakan kepada siswa semua. Ya, pendapat siswa. Seperti apa kelas impianmu? Ya kan? Yang kedua, tanyakan ide dari siswa itu semua bagaimana mencapai kelas impian tadi. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari seluruh ide-ide siswa. Yang keempat, membuat poster atau membuat kata kuncinya. Ya, ide tadi dirubah menjadi kesepakatan kelas. Yang kelima, apa tadi? Menandatangani kesepakatan kelas. Yang keenam, refleksi. Mantap. Jadi refleksi itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi itulah salah satu contoh bentuk dari kesepakatan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran dari Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah ada, marilah kita mencoba membuat kesepakatan sekolah, terutama untuk masa pandemi. Siapa tahu mungkin ajaran bulan Februari sudah bisa tatap muka. Nah, untuk menjelang ke bulan Februari, kita buat kesepakatan sekolah. Nah, di sini banyak sebenarnya bagaimana budaya sekolah positif, posisi kontrol guru, kemudian praktek baik, ini ada banyak. Jadi kita satu persatu dulu, nanti yang kita ambil. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan sedikit ilmu yang saya peroleh dari guru penggerak, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas yang atau kita besarkan menjadi kesepakatan sekolah. Mungkin nanti waktu saya kembalikan kepada Pak Muslim, silakan dipimpin lagi untuk membuat kesepakatan sekolah. Apabila ada baik-baiknya itu datangnya dari Allah, kalau ada buruknya itu datangnya dari saya. Mohon maaf,